Itu. Astagfirullahaladzim. Gini, apapun yang terjadi, kita bisa hadapi, bisa mengalami ini sampai titiknya. Astagfirullahaladzim. Punten, maaf. Astagfirullahaladzim. Maaf. Bila kami mengganggu, punten. Assalamualaikum, maaf. Punten. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Kembali berjumpa dengan kami, saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto, dikir jalan bersama Santai Pak dengan untuk menghibur kalian semua. Siap berpikir jalan, siap menghibur dan menggali sesuatu yang samar-samar. Sesuatu yang samar-samar itu tidak jelas. Makanya kontennya pun nggak jelas. Dinamakan sanepa atau teka-teki, siloka, kiasan. Maka jangan kaget ketika melihat konten nggak jelas. Tontonan bisa menjadi tuntunan bila orang-orang yang paham. Betul. Ya. Jadi pada tuntunan kali ini kita mendatangi pegunungan tuh sebelah sana tuh, di pesisir selatan. Yang ceritanya ada kerajaan gaibnya di tengah-tengah hutan sana. Apakah kalian percaya? Kalau percaya musyrik. Kalau percaya gagal paham lagi. Tidak untuk dipercaya. Ini kan hanya kajian. Kerajaan gaib dalam diri kita, ya. Mari kita kaji sebenarnya bagaimana ceritanya. Hayati, tonton sampai selesai biar paham maksudnya. Yuk. Aja ngotot ya. Ya. Welcome, selamat datang alam semesta, ya. Sambutlah diriku dengan senyum bahagia. Waduh. Oke, selamat datang teman-teman. Selamat berjumpa kembali lagi di alam semesta. Yuk kita kembalikan diri ini, kesadaran ini ke natural, ke alami seperti bayi baru lahir yang masih utuh, tidak terkontaminasi oleh siapapun, sehingga masih suci, ya. Dan perjalanan ini untuk menterapi kita semua yang selama ini tanpa disadari adalah bentukan yang tidak betul, tidak murni. Dan kita dulu. Nah, ini kita diawali ilmu alam. Perhatikan dengan seksama. Ini apa ini? Apa itu, Kang? Nah, kita dulu. Nah, apa ini? Ini kulit ular, ya. Kulit ular nih, yang habis apa namanya itu? Padangan ya. Nah, kulit ular yang habis nyelung sumi, bahasa Jawanya nyelung sumi. Iya. Ini ilmu alam juga. Apakah manusia bisa nyelung sumi? Bisa mengelupas kulitnya? Ini yang perlu dibincang. Ini ya, ini alam semesta yang sedang berbisik-bisik pada kita. Yuk, kita lepaskan kulit-kulit kita yang bukan kita, lepaskan.
supaya kita muncul kita yang asli di dalamnya dan kita seperti lahir kembali. Ya, jadi selama ini yang selama ini dalam diri kita itu bukan kita lepaskan, kulitnya lepaskan, sehingga timbul bahagia, suci, murni tanpa batas. Oke, gitu ya, mudah nggak sih saya ngomong? Itu kita harus bisa mengelupaskan ininya, kulitnya, ya, kulit kita. Oke, di mana lokasinya? Jadi seperti ini. Dalam narasi film ini, film yang tujuannya untuk menterapi sebagai media tadabur alam atau dzikir jalan. Sebagai media, ya, adanya kerajaan gaib di area sini. Kerajaan gaib itu di tengah-tengah hutan. Apa kira-kiranya masuk akal? Iya, nggak memper di luar nalar. Ya tenang saja, ya, tidak usah terlalu reaktif. Tenang dulu, ikuti perjalanannya karena ini ilmu, ya. Film ini adalah tuntunan. Selain tontonan juga tuntunan, tapi jangan terjebak dalam konten. Nanti dibilang nggak mungkin bohongan, ya wong film kok. Yuk, tenang. Oke, kita mencoba untuk berinteraksi dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area hutan ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Kami doakan mudah-mudahan kalian semua, makhluknya Allah, baik yang ada di dalam hutan ini ataupun yang ada di sana yang menonton video ini, semuanya berbahagia. Amin. Yuk, senyum dong, didoakin, bilang amin, yuk komentar amin. Amin. Ya gitu, ya. Iya. Tadi dulu, coba diperhatikan dulu kameranya, di jembreng, ya, kameranya di stay ataupun dilihat benar seksama apakah betul di area sini ada istananya seperti orang-orang ceritakan itu, istananya seperti istana India gitu kalau nggak salah, mungkin ada kubah-kubahnya, betul nggak? Kelihatan nggak? Tapi saya agak melihat nih. Coba lihat. Nih. Tuh. Bukan. Kayak istana-istana gitu beneran ada, tapi ini mungkin masih samar-samar. Kalau masih samar-samar berarti apa? Teka-teki masih gaib. Nah, selama ini yang dibilang gaib itu katanya hantu. Gaib. Supaya tidak gagal paham lagi. Gaib itu sesuatu yang belum terlihat, sesuatu yang belum diketahui, masih gaib, masih samar-samar. Jadi gaib itu bukan hantu, ya. Dia kada sniku. Yo. Yo. Deh. Kayak ada orang ketawa. Tuh. 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 Kan? Kamu dengar gak? Hih. Lihat dulu. Ya kan? Kamu lihat gak sih? Tapi kayak ada orang ketawa deh. Bukan orang. Sebentar dulu. Takutnya di sini. Pindah-pindah loh, di atas ke bawah gitu maksudnya. Aneh. Punten. Mana? Ada yang berterbang. Punten. Ketawanya meledek ketawanya sih. Tadi dulu, sini. Nih.
situ ada. Tuh. Kan beda-beda ke sini kan? Kayak terbang gitu nggak mungkin ah. Punten siapa itu? Ini orang bukan. Aneh. Ih, coba kamera ke sana, coba tuh. Tuh. Ya ampun. Hih. Terlihat kan? Kelihat. Lihat dulu. Coba lihat dulu. Ini pakaiannya kayak pakaian kerajaan gitu, bener. Ini prajurit atau panglimanya atau ini rajanya? Kalau raja nggak mungkin, masa raja penekan? Raja bisa penekan ya. Ayo, punten. Assalamualaikum. Maaf, punten. Ini siapa? Bukan. Kayak orang lagi main film. Tuh. Kayak ini ya Linggarmu ya. Maksudnya dia pakai pakaian kayak gitu, maksudnya kayak Ling Darmo bener. Kayak main film. Punten. Maaf. Tahu bahasa saya nggak? Bisa ngerti bahasa saya nggak? Kayaknya dia tidak mengerti bahasa kita. Mungkin nggak pakai bahasa apa gitu. Bahasa Jawa kuno gitu. Tadi dulu. Ngapunten. Niki sinten ngapunten. Hah? Mbah? Punten? Tuh kan? Bagaimana ini? Kan orang ini ya. Masa sih? Dia penguasa tempat ini kan. Lalu aja nih kan. Dananya kayak kerajaan kayak gitu kan. Saya sering keluar masuk hutan, tapi baru kali ini yang mengalami seperti ini nih. Sama Kang, pada baik Kang. Ya lalu aja nih ya. Alah, tenang aja yuk. Kita lanjutkan. Maksudnya kita tahu titiknya di mana, maksudnya lu rajanya, maksudnya apa? Kerajaannya. Ya makanya itu kita cari tahu. Maksudnya ada mungkin ada tempat kerajaannya di titik yang mana gitu, maksudnya apakah di bawah sana atau di mana gitu. Tenang dulu. Lentur saja. Tenang, yuk. Kita lunakkan batin kita. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu tegang. Barangkali ada petunjuk kalau sudah seperti ini. Tuh. Ada ketawa lagi di sana jauh. Di sebelah sana loh. Sebentar dulu, jangan jadi kejar. Sebentar dulu. Jangan. Coba sini. Tuh. Tuh. Di arah sini. Hah? Ini ular mungkin. Ular. Nih. Wow. Masih di sekitar sini nih. Di sekitar sini. Kamu dengar gak? Tuh kan. Kayaknya dia nggak tahu bahasa kita sih ya. Sebentar dulu. Saya melihat di situ tuh. Saya melihat apanya? Topengnya. Kayak apa nama mahkotanya? Kayak pakai mahkota. Lihat dulu. Iya nggak sih? Aduh. Sebentar dulu. Santai saja. Memang medannya seperti ini. Punten. Ya iya. Tuh. Itu orang bukan. Tuh. Kayak orang jiplong. Iya tuh. Nih. Tadi di sini. Hilang lagi gitu. Tuh. Punten. Itu siapa? Ya kelihatan jiplong nih. Tuh. Itu berdiri.
Ini nyata nggak sih? Bangunnya kayak di film-film. Coba lihat. Dia tuh berkilauan tuh apanya. Pakaiannya seperti pakaian kerajaan zaman dulu ini. Makanya kayak film-film Aling Darmo tuh kan. Ntar dulu. Tenang dulu. Jangan sampai lengah. Saya coba deketin aja. Ngapunten. Mbah. Pangapunten. Assalamualaikum. Mungkin karena dia tidak bisa menangkap bahasa kita, kita harus bisa tenang dulu, lenturkan dulu, supaya bisa nyambung melalui bahasa tubuhnya atau bahasa isyarat. Mudah-mudahan bisa apa terjalin mesra gitu maksudnya. Yuk, punten. Assalamualaikum, Mbah. Tepangaken. Nami kula Tarto, maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Dia tidak mengerti bahasa kita juga. Mbah? 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 Hah? Itu? Astagfirullahaladzim. Gini, apapun yang terjadi, kita bisa hadapi, bisa mengalami ini sampai titiknya. Jangan sampai kita lemah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Punten, harus dengan cara apa supaya kita bisa terhubung dengan ini? Punten. Assalamualaikum. Tapi di sini bukan cuma dia, ternyata banyaknya kembarannya seperti ini. Ya makanya ini banyak kembarannya tuh. Coba lihat tuh. Nih, ini ke sana tuh. Tapi karena dia yang sudah memadat, kita akan mencoba untuk berinteraksi dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Oke. Kita menggunakan cara kita. Jangan sampai lepas. Saya akan mencoba mengejarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Punten, Mbah. Mbah. Ya. Aduh. Aduh, Mbah. Hah? Aduh. Hilang lagi. Aduh. Aduh. Berarti tidak dengan cara ini. Kita salah memprogram. Mungkin inilah cara dia untuk melatih kita. Supaya kita tetap bisa berjalan melalui prosesnya. Dari merangkak, terus lagi berdiri, terus lagi berlari, berjalan, berlari. Ini cara dia mendidik kita. Tapi kita harus ketemu dia. Yuk. Assalamualaikum. Jangan-jangan pasukannya datang nih. Nuh. Kayak pasukan datang. Kayak suara kuda. Nih. Suara kuda. Tuh kan. Tuh. Kayak pasukan. Nih. Awas ketabrak. Ketabrak. Dulu. Tapi. Coba lihat nih. Ini kamu lihat nggak nih? Bukan. Kayak ada gumpalan-gumpalan apa nih, perhatikan nih di pohon ini nih. Apakah ini tempatnya gitu? Gak masuk akal. Kamu lihat gak sih? Di kamera cek coba. Ini. Nih gumpalan-gumpalan cahaya kayak muter-muter gitu nih. Muter-muter? Iya kayak. Tuh. Tuh, hai guys, enterin tuh. Tuh, kan? Ada cahaya di situ, maksudnya cahaya apaan nih? Tadi dulu. Apakah mungkin dia bersembunyi di sini? Assalamualaikum. Punten, Mbah.
Assalamualaikum. Mungkin kita harus lebih dalam berinteraksinya. Mudah-mudahan saatnya lah kita bisa terhubung dengan beliau. Tapi sayangnya nggak ada di kamera ya. Tenangkan dulu. Saya merasa disinilah tempatnya ini yang dimaksud. Mudah-mudahan bisalah saat ini bisa terhubung, beliau bisa muncul oleh panggilan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten, Mbah. Mbah. Astagfirullah. Punten. Maaf. Astagfirullah. Maaf. Bila kami mengganggu, punten. Assalamualaikum. Maaf. Punten. Nggih, maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto. Iya, maaf. Baik, kita harus lebih dalam lagi. Lebih tenang lagi supaya pas dengan dimensi beliau dan tahu. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Tarto. Tarto dari Cilacap, maaf. Iya. Alhamdulillah. Begini, Mbak. Bukan maksud apa-apa, tetapi justru kedatangan kami ke sini lagi dalam perjalanan dzikir jalan, tadabbur alam untuk mengkaji sesuatu yang samar-samar. Kami bukan disuruh siapa-siapa, bukan utusan siapa-siapa, tapi atas kemauan sendiri. Nggih, siap. Katanya kalau mentalnya belum kuat, belum nata, ataupun belum siap, jangan berani. Gitu, baik. Baik, teman-teman. Saya akan mencoba untuk lebih tenang lagi. Dan maksudnya begini, Mbak. Kan dari beberapa orang yang cerita, itu di dalam sini itu ada kerajaan gaib. Dan kami sebagai manusia biasa merasa penasaran dengan adanya kerajaan gaib yang dimaksud, yang katanya itu bisa mengaktifkan kekayaan pada orang-orang, itu maksudnya. Iya. Oh, jadi benar. Kok bisa, Mbak, maksudnya bisa mengaktifkan energi kekayaan dan bisa orang yang selaras itu bisa betul-betul kaya, itu bagaimana caranya? Maaf. Iya. Nggih, siap. Nggih. Baik. Jadi maksudnya bukan jenengan yang ngasih kekayaan itu, hanya memberikan arahan. Baik. Sebentar ya. Gini, teman-teman, ternyata beliau benar hanya memberikan arahan kepada kita, yaitu untuk mengaktifkan energi kaya dalam pikiran kita. Karena kita yang selama ini terprogram untuk sengsara. Dari kecil kita diprogram untuk menjadi sengsara, sehingga betul mewujud sengsara, mewujud hidupnya itu tidak nyaman. Dan ternyata beliau sengaja hadir untuk mengaktifkan orang-orang yang hidupannya sengsara, tadi memberikan bocoran kepada kita, yaitu untuk selaraskan kepada alam semesta ini. Jadi lepaskan segala sesuatu yang bukan diri kita,
lepaskan totalitas. Pertama katanya untuk berdamai dengan rasa itu, yang kedua itu dilepaskan totalitas. Dan yang kedua katanya dia sengaja hadir di dalam pohon, bukan berarti dia tinggal di pohon. Tapi untuk menjadi sebuah erang-erang buat kita, untuk menguatkan akarnya dulu. Akar, ini akar dalam diri kita, menguatkan itu memantaskan diri. Memantaskan diri bahwa sebenarnya kita itu bukan yang sekarang ini. Supaya kokoh, supaya kuat dulu, biarkan tumbuh ke bawah dulu. Nanti akan saatnya tumbuh ke atas. Dan kitalah saatnya kita aktif. Energi kekayaan itu sendiri. Ini bahasa nggih. Baik, baik. Baik. Ya, ya insya Allah. Nggih. Siap. Beliau memberikan erang-erang pada kita. Katanya tuh untuk mengambil sesuatu di sini. Mbah. Belum selesai. Tapi tadi dia memberikan arahan di sini untuk mengambil apa. Oh ini nih. Nih. Apa ini? Mungkin ini gitu ular. Ular. Nih, awas gigit Kang. Ternyata ini nih. Seperti kepompong. Kepompong. Nah itu kan. Oh iya. Kepompong ternyata. Ih ada entupnya. Entupnya? Ini nih. Entup itu apa ya? Ini nih. Oh. Ada jarumnya tuh. Jarumnya ya. Iya. Berarti ada entupnya. Ini kepompong. Berarti ini sebuah erang-erang buat kita. Untuk mengaktifkan energi kekayaan dalam diri kita yang sejatinya sudah ada dalam diri setiap manusia, termasuk kita ini sebagai pengeling-eling, ini sebagai kepompong. Kepompong itu berasal dari apa? Dari ulat. Ulat itu bertapa, mengosongkan diri, mengasingkan diri di dalam ini, tidak mau keluar artinya untuk menata diri, belajar menata diri sendiri, rela menjadi kepompong sehingga saatnya menjadi kupu-kupu, bisa terbang. Sebagaimana layaknya manusia akan dinaikkan derajatnya ketika bisa mengalami seperti ini. Ini adalah sebuah makna siloka, makna kiasan. Berarti kita selama ini yang terprogram sengsara bukan kita, ya. Kita hanya bentukan orang yang mengatakan kita sengsara. Yuk kita aktifkan untuk selalu bersyukur, mengiyakan bahwa saat ini saya sudah bahagia, sudah kecukupan, maka kenyataan akan terwujud gitu. Baik, berarti raja ini adalah dalam diri kita juga. Kerajaan ini adalah sebuah makna siloka, ada dalam diri kita, kesadaran kita, itu maksudnya. Wow, keren. Yuk, Ini dikasih nih. kasih kenang-kenangan untuk pengeling-eling. Pengeling-eling untuk mengaktifkan energi kekayaan. Aktifkan dalam diri kita yang selama ini non-aktif, ya, aktifkan. Aktifkan tuh. Aktifkan, jangan diri sulo terus. Kalau diri sulo terus nggak aktif, itu memblokir rezekimu sendiri. Ya. Nggak tahu. Iya, yuk. Yuk. Nah, kalau begini kan asik, ya. Jadi menikmati kekinian ini. Iya. Wow, weh. Lompatannya ikut Luar biasa, sahabat semuanya. Nih, kalau menghayati, menonton sampai selesai akan paham. Ternyata ini adalah sebuah petunjuk dari Tuhan melalui penjabaran ini. Jadi gini, selama ini sebenarnya kita sudah dikaruniai kecukupan semuanya. Kekayaan, keberlimpahan sudah ada dalam diri kita, sudah ada. Cuma kita selama ini terprogram, ya, dibentuk menjadi sengsara, menjadi miskin, menjadi kekurangan, sehingga tiap hari diri sulo tanpa disadari diri sulo itu adalah membentuk kita semakin sengsara. Nah,
Ini kita aktifkan aplikasinya, aplikasi bahagia, aplikasi senang makmur jibar jibur. Setelah aktif, kita lepaskan dulu tadi kok anggapan buruknya dan kita aktifkan. Saat ini dan seterusnya kita akan bahagia, kita berkecukupan, tidak pernah kekurangan dan disukai banyak orang. Mudah-mudahan kalian mudeng, kalian paham, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, berkelimpahan, makmur jibar jibur, sehat selawase. Wabillahi taufiq.